Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mike Caroline Van Doon. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang beradaptasi di Rumah Sakit Sangla Denpasar, Bali. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang pain management. Berikut adalah isi atau daftar dari yang akan kita perbincangkan hari ini. Pertama ada definisi, mekanisme nyeri, instrumen penilaian nyeri, jenis nyeri, dan manajemen nyeri. Apa itu nyeri atau pain? Itu adalah bentuk pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau cenderung akan terjadi kerusakan jaringan atau suatu keadaan yang menunjukkan kerusakan jaringan. Nyeri sering timbul sebagai manifestasi klinis pada suatu proses patologis, di mana nyeri tersebut memprovokasi saraf-saraf sensorik nyeri dan menghasilkan rasa ketidaknyamanan, distres, atau penderitaan. Berikut adalah mekanisme terjadinya nyeri. Ada 4 mekanisme yang terjadi. Yang pertama adalah transduksi, kedua adalah transmisi, ketiga modulasi, dan 4 persepsi. Transduksi itu adalah proses di mana perubahan rangsangan nyeri jadi suatu impuls listrik yang akan diterima oleh ujung-ujung saraf, di mana selanjutnya akan menjadi transmisi, di mana penyaluran impuls listrik itu terjadi di sepanjang jalur nyeri. Jadi juga setelahnya adalah modulasi, di mana proses modifikasi terhadap rangsangan dapat berubah proses augmentasi atau inhibisi. Dan terakhir ada terjadinya persepsi, di mana setelah rangsangan atau impuls-impuls itu mencapai korteks, sehingga tingkat kesadaran yang selanjutnya akan diterjemahkan dalam tanggapan terhadap rangsangan nyeri tersebut. Berikut adalah penilaian nyeri. Penilaian nyeri ini adalah proses yang diperlukan pemahaman tentang teknik penilaian, keterampilan, komunikasi yang baik, dan pengaturan manajemen nyeri. Karena kadang-kadang penilaian ini bersifat subjektif dari penilai, jadi kita harus bisa memilah-milah apa yang disampaikan pasien kepada kita, apakah itu reliable atau tidak. Penilaian nyeri sendiri dibagi dua, undimensional dan multidimensional. Pertama, undimensional adalah hanya untuk mengukur intensitas nyeri. Untuk nyeri akut digunakan untuk evaluasi pemberian analgetik, sedangkan multidimensional adalah untuk mengukur intensitas dan afektif atau unpleasantness nyeri. Untuk nyeri kronis juga menggunakan multidimensional dan dapat dipakai untuk penilaian klinis. Berikut adalah contoh-contoh penilaian nyeri undimensional dan multidimensional. Untuk undimensional adalah FASS atau Visual Analog Score, atau NRS, Numerical Rating Scales, dan Wong-Baker-Face Scales atau WBFS. Begitu juga multidimensional, contohnya adalah McGill Pain atau Questionnaire, atau MPQ, dan Pain Diary. Salah satu penyebab penanganan nyeri tidak adekuat adalah penilaian nyeri yang kurang baik. Nah, kita akan menggunakan tes-tes yang lebih seperti ini untuk menilai lebih objektif. Oke, pertama kita akan bahas tentang penilaian nyeri atau visual analog atau FASS. Jadi tanda pada kedua ujung ini contohnya no pain sampai worse. Jadi tanda pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujungnya satu mewakili tidak ada nyeri, sedangkan ujungnya yang lainnya mewakili rasa nyeri terparah yang terjadi. Jadi kita bisa tanyakan pada pasien apakah sakit yang dirasakan apakah sangat atau ada sekali atau kurang. Kelebihan dari penilaian nyeri ini, dia cepat dan sederhana, mudah dan cepat dipahami atau diinterpretasikan, digunakan dalam banyak studi. Tapi kekurangannya tidak untuk emergensi, tidak untuk pasien yang sedang dalam gangguan kognitif, kesadaran, dan visual. Kedua, adalah penilaian nyeri berbentuk numerical rating scale. Digunakan pada pasien dewasa dan anak-anak lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyeri dalam angka. Jadi, kelebihan dari ini cepat juga dan sederhana, mudah dan cepat dipahami dan diinterpretasikan. Minimal instruksi bisa digunakan bersama dengan FASS. Tapi kekurangannya adalah afeksi dapat membingungkan sejalan dengan Selanjutnya, dari multidimensional ada penilaian nyeri IQ Plan Questionnaire atau MPQ.
Jadi contohnya seperti di samping ini. Kelebihannya adalah untuk nyeri kronik yang bervariasi. Deskripsinya lebih jelas. Tersedia dalam long form dan short form. Tersedia dalam banyak terjemahan. Sedangkan kekurangannya, yaitu kompleks, memerlukan instruksi yang cukup jelas kepada pasien. Pasien diharuskan memiliki kognitif dan kemampuan komunikasi dan motorik yang baik. Selanjutnya adalah penilaian nyeri atau pain diary. Penilaian nyeri dari pain diary ini adalah catatan tertulis untuk lisan, tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jadi jenis laporan ini sangat membantu untuk memantau variasi status sakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi. Jadi pasien mencatat intensitas nyeri dan kaitan dengan aktivitas atau intervensi yang dilakukan. Misalnya aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, kapan menggunakan obat, makan, dan sebagainya. Penilaian nyeri pada pasien Anda. Kelebihan dari pain diary adalah melihat pola nyeri. Kita bisa melihat polanya, durasi, dan onset dari nyeri tersebut. Melihat manajemen nyeri yang efektif, meningkatkan hubungan dokter dan pasien. Sedangkan kekurangannya ini dapat terjadi ketidakakuratan data memori, karena bisa berhubungan dengan mood atau memori, variasi item dalam penggunaan pain diary. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis nyeri dari penilaian. Oke, jenis-jenis nyeri dibagi 3 menjadi nyeri somatik, visceral, dan nyeri ahli. Nyeri somatik adalah nyeri yang tajam, panas, atau nyengat yang dapat ditunjukkan lokasinya serta diasosiasikan dengan nyeri tekan lokal di sekitarnya. Berasal dari kulit, jaringan pengikat, otot, tulang, dan sendi. Sedangkan nyeri visceral adalah nyeri tumpul, kram, atau kronik yang tidak terlokalisir, yang dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, mual, berkeringat, dan perubahan kardiovaskular. Berasal dari organ, dalam, rongga toraks, abdomen, dan pelvis. Karakteristik nyeri diffuse dan tidak dapat dilokasikan. Berhubungan dengan aktivitas autonomi, gelisah, mual, muntah, emosi. Terakhir dari nyeri alih. Nyeri alih adalah nyeri yang berbeda dari tempat asal yang disebabkan oleh inflasi oleh segmen spinal yang sama. Terjadi karena nyeri alih saraf efferent dari area gabungan di media spinalis mengantarkan persepsi salah bahwa nyeri berasal dari area alihan yang disebabkan oleh karena kulit memiliki banyak reseptor sehingga didistribusikan nyeri di daerah alihan dibanding lokasi asal. Contohnya angina. Selanjutnya kita bahas manajemen. Berikut adalah manajemen nyeri atau berdasarkan WHO, itu Pandelic Procedure. Ada step 1, 2, 3, dan agen-agen yang kita gunakan. Di step 1 kita bisa menggunakan non-opioid agent, including NSAID dan acetaminophen, acetaminophen. Dia merupakan buat ajuvan analgesia dan termasuk itu kortikosteroid dan antidepresan. Untuk step 2, jika pain-nya tetap atau nyerinya tetap dan meningkat, kita bisa lanjut ke step 2 menggunakan opioid for mild to moderate pain. Jadi untuk sakit yang sedang ringan atau ringan sedang. Oke. Selanjutnya kalau masih ada peningkatan atau tetap atau persisting atau yang tetap sakitnya, kita bisa lanjutkan dengan step 3 menggunakan opioid untuk yang sedang ke parah sakitnya. Ini step-step dari WHO. Selanjutnya, ini adalah obat-obat yang bisa digunakan di step-stepnya. Di mild itu ada ASA, acetaminophen, NSAID. Di moderate ada kodein, hidrokodon, oksikodon, dihydrokodein, tramadol. Untuk severe ada morfin,
hydromorphone, methadone, levorfanol, fentanyl, dan oxycodone. Berikut adalah manajemen nyeri akut. Dari nyeri akut, kita akan menggunakan step 3 terlebih dahulu, baru ke step 2 dan step 1. Sedangkan untuk nyeri kronik, kita menggunakan sebaliknya, dari step 1, step 2, ke step 3. Perlu diperhatikan untuk pemberian analgesik, tidak memberikannya dalam rentan waktu yang lebih dari 5 hari. Karena hal ini dapat meningkatkan risiko pendarahan gastrointestinal. Dan penggunaan analgesik yang long term use akan juga merusak ginjal, juga liver pada pasien. Jadi perlu diperhatikan. Sekian dari saya. Terima kasih mendengarkan.